Kisah sahabat Nabi Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu adalah pemuka dari Bani Salimah. Kisah keislamannya termasuk unik. Semua itu berasal dari keisengan dua pemuda Bani Salimah yang telah memeluk Islam, yang salah satunya adalah anaknya sendiri, yaitu Muaz bin Amr bin Jamuh dan Muaz bin Jabal. Keduanya memeluk Islam dan berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqobah. Suatu malam, dua orang pemuda ini masuk ke rumah Amr dan mengambil berhala sembahannya. Berhala yang biasa dipanggil Manat itu dilemparkan ke lubang pembuangan kotoran dalam keadaan menungging, kepala menghunjam ke kotoran. Keesokan harinya, Amr marah-marah karena kehilangan Tuhannya. Ia pun mencarinya dan menemukannya di lubang kotoran. Setelah mengambil dan membersihkannya, Amr meletakkan kembali di tempatnya semula dan berkata kepada berhala itu, "Demi Tuhan, jika aku tahu siapa yang melakukan kekejian ini kepadamu, aku pasti akan membalasnya." Pada malam harinya, kedua pemuda ini mengulang perbuatannya, dan membuangnya pada tempat yang sama. Pada pagi harinya, Amr terbangun dalam keadaan marah-marah karena sekali lagi kehilangan Tuhannya. Ia mencarinya dan menemukannya di tempat yang sama. Ia membersihkan dan menempatkannya kembali seperti semula. Kejadian ini berulang sampai beberapa kali. Karena jengkel hal ini berulang tanpa tahu siapa yang melakukannya, ia meletakkan pedang di pundak berhala tersebut dan berkata, "Sesungguhnya aku tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan ini. Jika engkau memang mempunyai kekuatan, pertahankanlah dirimu sendiri dengan pedang ini." Kedua pemuda ini pun kembali mengambil berhala tersebut. Melihat ada pedang tergantung, keisengannya pun bertambah. Mereka menggantungkan pula bangkai anjing pada berhala itu, dan kali ini membuangnya pada lubang kotoran dari Bani Salimah yang digunakan oleh orang banyak. Sama seperti sebelumnya, berhala itu dalam keadaan menungging. Pagi harinya ketika Amr terbangun dan tidak menemukan berhalanya, ia mencari ke tempat biasa, tetapi ia tidak menemukannya di sana. Ketika ia melihat kerumunan orang di lubang kotoran yang lainnya, ia menghampirinya, dan ia mendapati Tuhannya terhunjam ke kotoran dengan pedang dan bangkai anjing di pundaknya. Amr pun sadar, berhala yang selama ini disembahnya tidak mempunyai kekuatan apa-apa, bahkan untuk mempertahankan dirinya sendiri walaupun senjata tersedia. Beberapa orang Bani Salimah yang telah memeluk Islam menghampirinya dan menceritakan tentang agama Islam kepadanya, dan akhirnya ia memeluk Islam. Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang kakinya pincang. Anak-anaknya selalu menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan membela Islam. Dalam perang Uhud, ia ingin ikut serta seperti anaknya, tetapi kaum kerabatnya melarang. Keadaan kakinya dijadikan alasan agar ia tinggal saja di Madinah. Ia hanya bisa berkata, "Sungguh menyedihkan, anak-anakku masuk surga sedangkan aku ketinggalan di belakang." Istrinya, Ummu Walad, sangat gencar mendorong suaminya untuk mengikuti perang Uhud. Karena itu ketika ia kembali ke rumah, istrinya jadi uring-uringan. Ia berkata, "Wahai suamiku, aku tidak percaya mereka melarangmu mengikuti pertempuran itu. Tampaknya engkau takut menyertai mereka dalam pertempuran." Mendengar penuturan istrinya itu, ia berangkat lagi untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah keluar pintu rumahnya, ia menghadapkan wajah ke kiblat dan berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku kepada keluargaku." Ia mengucapkannya 2 kali, dan Ummu Walad pun mendengarnya.
Ia melangkahkan kaki menuju masjid, dan setelah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku sangat menginginkan gugur syahid di medan pertempuran, tetapi kaum kerabatku selalu melarangnya. Aku tidak bisa lagi menahan keinginanku, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, izinkanlah aku mengikuti pertempuran ini. Aku berharap dapat berjalan-jalan di surga dengan kakiku yang pincang ini." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasehatinya untuk tetap tinggal karena ia mempunyai uzur syar'i untuk tidak mengikuti jihad atau pertempuran. Tetapi Amr tetap memaksa, sehingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Dalam perang Uhud itu, ia berjuang bersisian dengan anaknya, Walad bin Amr radhiyallahu anhu. Dengan gigi ia menyerang musuh, sambil terus berteriak, "Demi Allah, aku sangat mencintai surga." Dua orang anak dan bapak ini akhirnya menemui syahidnya. Usai peperangan, istrinya, Ummu Walad yang juga mendatangi medan perang Uhud, menaikkan dua jenazah ini ke atas untanya, dan juga jenazah saudaranya, Abdullah, untuk dibawa ke Madinah. Tetapi untanya ini tak mau bergerak, walau dipukul dan dicambuk. Melihat hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya unta ini diperintahkan berlaku demikian." Apakah Amr mengatakan sesuatu ketika meninggalkan rumah? "Benar, ya Rasulullah," kata Ummu Walad, "sebelum meninggalkan rumah untuk menyertai pertempuran ini, ia menghadapkan wajah ke kiblat dan berdoa agar tidak dikembalikan kepada keluarganya." Mendengar penjelasan ini, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakamkan tiga syuhada ini di Bukit Uhud. Atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Amr dimakamkan satu lobang dengan Abdullah bin Amr bin Haram Abu Jabir, karena keduanya saling mengasihi dan selalu bersama-sama dalam kehidupan dunia.